Nah, ini LED-nya udah kebongkar. Jadi ini masih ada lemnya juga masih nempel ke pendingin. Ini langsung ke aluminium ya, bukan PCB. Jadi Philips memakai PCB khusus yang dilapisi aluminium pada bagian belakang sebagai pendinginnya. Jadi untuk LED-nya ada dua grup juga, ada yang untuk yang bagian ini untuk bagian DC ya, baterai emergensinya, yang luar untuk bagian listrik AC atau listrik PLN yang jika seandainya nyala itu. Ini maaf nih agak sedikit lepas kabel baterainya. Oke, nah ini rangkaiannya seperti ini, bagian atasnya, bagian bawahnya seperti ini. Lampu emergensi ini terdiri dari dua blok rangkaian, yaitu bagian DC, bagian mulai dari sini sampai ke sini, ini adalah blok DC. Yang ini adalah blok AC atau untuk listrik sumber PLN. Nah, untuk baterainya dia menggunakan baterai jenis 18650 dengan 2000 mAh, tegangan kerjanya 3,7 volt. Dan sudah dilengkapi dengan BMS atau Battery Management System. Jadi BMS-nya udah dipasang langsung dan di wrapping. Jadi kita mungkin kita buka, soalnya wrappingnya saya tidak ada, dan kalau kayak buka nanti malah jadi tambah kacau bentuknya. Oke, kita bahas saja masalah rangkaiannya. Jadi untuk rangkaian ini slot DC-nya di sini, slot baterai. Baterai akan dikontrol oleh si IC ini. Ini IC-nya bisa kita lihat. Saya coba zoom. Nah, serinya adalah SP1692. SP1698 ya, 98. Nah, ini adalah datasheet SP1698B. Berhubung saya juga nggak bisa bahasanya, jadi kita lihat gambarnya aja. Ini kebetulan saya lagi syutingnya lagi pas di siang hari, jadi lumayan terang dan silau. Jadi tegangan baterai itu masuknya ke kaki 2 dan 8 setelah melalui sebuah resistor dengan nilai 100 ohm. Kita lihat. Ini adalah bagian baterai. Kemudian rangkaiannya, baterainya masuk ke kaki 2 untuk negatifnya, bed negatif. Ini baterai, bed negatif untuk kaki 2. Untuk kaki positifnya, dia akan masuk ke, ini positif bagian sini, dia akan masuk ke resistor dulu. Saya akan coba zoom lagi. Nah, bisa dilihat nilainya adalah 100 ohm. Nah, dan dia akan masuk ke si kaki 8. Nah, sama seperti ini. Kaki 8. Dan outputnya akan, nah outputnya di kaki 5 dan 7 masuk sebagai sumber listrik DC-nya, VDD, dan sinkronnya juga di kaki 3. Dan source-nya juga di kaki 7. Di kaki 7-nya adalah yang ini. Kaki 7 adalah source negatif ya, P negatif. Atau jadi output dari si DC ini adalah dioda bridge atau biasa disebut dengan kiprop. Jadi ini positifnya, ini negatif.
akan tarik jalurnya akan masuk ke sinyal negatif di kaki 7. Nah, kemudian VDD kaki 5. Kaki 5 berada di sini dan ini dikasih resistor. Ini adalah output kaki 5 adalah positif. Ini udah banyak rangkaian lainnya. Ini adalah IC controller juga. Ini IC-nya nanti kita lihat berapa serinya. Nah, dari yang negatif ini akan terhubung ke sini. Nah, jadi ini sinyal negatif, jalur PCB sinyal negatif semua. Dan jika dihubungkan, ini adalah posisinya adalah ini kabel supply PLN. Dan ini juga terhubung ke sini dan melalui resistor. Jadi antara ini dan ini sudah terhubung melalui resistor. Jadi jika ini kita hubungkan, otomatis dia akan short dan akan menyalakan si lampu. Nanti kita coba cek dulu, saya coba lihat. Saya akan pasang tray-nya. Jadi saya akan hubung singkat pada bagian ini dengan menggunakan pinset. Tadi lihat lampu menyala. Nah, kenapa lampunya menyala? Saya akan lepas baterai dulu. Nah, takutnya nanti ada yang short saat saya tunjuk dengan pinset. Nah, kita balik lagi ke jalurnya. Sinyal negatifnya akan masuk ke sini dan karena kita short, jadi harusnya akan mengalir ke sini dan masuk ke sebuah resistor, masuk ke basis dari transistor dengan kode M7. Bisa dilihat, ini kodenya adalah M7. Nah, bisa dilihat kode yang di sini adalah M7. Ini basisnya. Kita lihat datasheet M7 itu apa sih? Nah, ini adalah datasheet dari M7. Markingnya adalah M7 dengan tipe transistornya adalah ini apa ya? PNP. PNP dari simbolnya adalah PNP. Nih, PNP. Tipenya adalah 2SA812 dengan packing kodenya adalah SOT23. Kenapa dia bisa menerima sinyal negatif? Karena V tegangan emitor basis opennya adalah negatif 5 volt. Jadi transistor ini bisa bekerja jika basisnya disuplai dengan tegangan minus 5 volt atau negatif 5 volt. Karena itu tegangan DC dari sini akan mengalir ke sini. Tegangan DC baterai akan mengalir ke sini. Karena kita lihat tadi supply VBAT ini dari IC SP1698 negatifnya akan di baterai dan source-nya akan masuk ke P-min. Jadi dia akan terhubung antara VBAT ini dengan sebuah rangkaian khusus seperti MOSFET gitu di dalam. Dia akan terhubung secara elektronik. Oke, kita lanjut ke rangkaiannya. Dari sini sinyal ini adalah yang positif. Ini adalah 0 ohm, jadi itu mengalir ke sinyal positifnya masuk ke kaki berapa itu? Kaki 2. Kaki 2 adalah emitter. Kaki 2 adalah emitter. Kemudian dia akan saat ini aktif diberi sinyal, ini akan terhubung seperti saklar. Jadi akan mengalir ke emitter, akan mengalir ke kolektor. Nah, emitter akan mengalir ke kolektor. Dan di sini ada satu lagi sebuah transistor. Saya akan coba zoom.
serinya adalah AM. Bisa dilihat ini AM, kemudian terhubung lagi ke basis AM, kolektornya mendapatkan sinyal negatif. Ini sinyal negatif dari sini. Nah, kita ngurut sinyal negatif dari sumber ini tadi. Bisa dilihat sinyal negatifnya masuk ke sini. Ini negatif. Kita urut jalurnya. Masuk ke sini, ini melalui garis sini dan masuk lagi ke sinyal negatif di sini. Nah, jadi untuk kolektornya, untuk emitornya itu negatif. Ini AM, tipe AM ya. Kita coba cek lagi. AM itu jenis seperti apa? Nah, ini adalah jenis AM. Itu adalah general purpose transistor. Kenapa ini nggak ada AM? Nah, sini kita lihat marking code-nya adalah AM. Part number-nya MMBT3904F. Kodenya adalah AM dengan jenis tipe packingnya adalah SOT23. Nah, jadi kaki 1 adalah basis. Bisa dilihat ini adalah basisnya. Kaki 2 emitter, kaki 3 kolektor. Dan ini adalah jenis NPN. Jadi kalau untuk NPN, emitter harus dikasih sinyal positif untuk melaluinya. Oh maaf, emitter harus dikasih sinyal negatif ya. Emitter harus dikasih sinyal negatif karena dia NPN. Kalau PNP seperti ini, emitternya harus dikasih sinyal positif. Ini adalah sinyal positif dari baterai. Ini bagian positifnya. BV positif. Dan kemudian masuk ke S1, transistor S1. Karena ini aktif, masuk ke transistor S1. S1 kira-kira apa itu kodenya? Ada yang tahu? Kita coba datasheetnya lagi. Saya buka lagi datasheetnya. Nah, ini adalah datasheet dari si transistor S1. Marking code S1. Jenisnya adalah SOT23. Jadi gate-nya di kaki 1. Jadi ini adalah E-MOSFET, P-channel E-MOSFET, Enhancement Mode Field Effect Transistor. Nah, di sini kita lihat susunan kakinya, gate, source, dan drain. Kaki 1, ini kaki 1, gate, yang 2 source, yang 3 drain. Kita lihat rangkaiannya. Ini S1 masuk ke gate. Kemudian yang ini positif karena adalah P-channel adalah positif. Jadi untuk P-channel source-nya harus sinyal positif. Dan keluar sinyal positif di sini, dan ini adalah resistor 120 ohm dirangkai secara paralel. Bisa dilihat ini terhubung ke sini dan ini terhubung ke sini. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi 10 resistor dirangkai secara paralel untuk menyalakan lampu yang ada di lingkaran dalam ini. Nah, itu untuk proses dari rangkaian blok DC-nya. Nah, sekarang untuk yang blok AC. Di sini ada sebuah IC. Serinya, bentar, kita lihat dulu. IC yang ini. Nah,
Nah, ini yang kalau yang ini adalah kiproknya. Bisa lihat di sini ada gambar positif dan negatif. Kita lihat lagi 2832 itu apa sih datasheetnya. Nah, ini adalah datasheetnya. Dia adalah non-isolated bug offline LED driver BP2832. Jadi cara rangkaiannya ada sih, tipikal sirkuitnya ada diberikan, jadi kita bisa lihat dan cocokkan juga rangkaiannya. Kaki 1 itu ground, dan kaki 5 masuk ke drain melalui dioda. Bisa kita lihat, ntar saya zoom aja biar lebih pas. Saya paskan aja. Nah, seperti ini. Kaki 1, kaki satunya berada di sini. Itu adalah ground. Sini adalah groundnya melalui sebuah dioda. Nggak kelihatan ya, jadi dia ini masuk ke sini masuk ke groundingnya. Nah, jadi IC yang ini digunakan untuk mengatur tegangan output atau supply ke LED driver. Ini kita tahu ini output dari dioda bridge ini adalah 220 volt DC. Karena nggak mungkin kan kita kasih 220 volt DC ke sini, otomatis rangkaian akan hangus semuanya. Jadi ini diatur untuk menurunkan tegangan 220 volt DC itu ke tegangan di sekitar, tegangan yang output ini adalah sekitar 24 volt. Jadi supply-nya akan masuk ke sini, ke rangkaian ini. Bisa dilihat ini adalah coil trafo, coil dengan coker trafo. Jadi coilnya ini tersambung ke sini. Jadi dia akan menyalakan lampu yang ada di sisi luar. Sisi luar ini dirangkai secara seri dan paralel. 4 buah lampu dirangkai secara seri, kemudian diparalelkan dengan lampu yang lain. Yang di dalam tidak termasuk. Setelah kita bahas mengenai skema rangkaiannya, kita akan cari tahu apa sih penyebab si lampu LED ini tiba-tiba nyala redup. Kadang udah dimatikan saklar, dia malah nyala dengan redup. Saya akan coba pasang baterainya lagi dulu. Jadi dia menggunakan saklar elektronik ya pada resistor ini. Ini sebenarnya kalau saya hubung singkatkan, sini antara basis dengan ini dia akan menyala juga. Jadi saya bypass saklarnya. Dan kalau kita shortkan bagian sini, dia juga bakalan menyala. Bisa dilihat lampunya menyala. Dan matinya delay. Nah, karena ada kapasitor yang berfungsi sebagai penunda waktunya. Jadi dia akan kosongnya lumayan lama. Nah, sekarang apa sih penyebabnya? Sekarang saya akan kasih lihat aja. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah resistor dengan nilai 390 kilo. Jadi ini simulasi aja. Apa yang terjadi sebenarnya? Saya akan pasangkan ini ke si resistornya. Oke. Dan ini kayaknya putus terus ya. Lepas terus.
Saya akan jepit aja satu di sini dan kita tutup lampunya. Kita akan lihat reaksinya. Dan saya kasih jumper ke sini. Nah, itu dia mulai menyala, tapi nyalanya lumayan redup. Nggak seterang saat kita bypass seperti ini. Coba lihat. Nah, lumayan terang kan? Langsung menyala, sedangkan jika saya pakai resistor, dia akan nyala perlahan dan redup. Jadi sebenarnya ini udah pernah saya cobakan juga kemarin, tapi saya tidak jelaskan masalah rangkaian. Saya pernah coba kemarin menyalakan dengan resistor, cuman masih banyak juga yang bertanya apa masalahnya, kenapa tiba-tiba si lampu LED itu nyalanya redup. Pertama, karena pada bagian fitting itu ada debu, atau pada bagian sambungan TDOS-nya di rangkaian instalasi rumah saudara itu kotor, mungkin ada cicak atau korban-korban sengatan listrik lainnya yang menyebabkan terjadinya ada resistansi antara bagian netral dan fasa dari rangkaian tersebut, sehingga menyebabkan si LED ini menyala dengan sendirinya. Jadi kalaupun serangga pun udah tewas kalau kena listrik tegangan tinggi, itu sebenarnya ada terjadi resistansi, tapi tidak akan ngaruh karena akan lumayan besar terjadi sana resistansinya. Jadi tidak akan konslet seperti hubung singkat langsung, karena masih ada resistansi di sana. Hanya saja karena dia menggunakan saklar elektronik, jadinya rangkaiannya akan aktif sendiri jika ada resistansi pada bagian ujung dan ujungnya ini. Nah, saya harap itu udah menjawab permasalahan tentang LED yang menyala sendiri, LED fill ini yang nyala sendiri dan nyalanya redup. Nah, jadi cukup sekian informasi mengenai saya. Jika Anda suka video ini, silahkan bagikan dan jangan lupa like video ini. Dan juga bagi yang belum subscribe, bantu subscribe channel ini agar lebih bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.